Rarampa adalah restoran Manado dengan cita rasa otentik. Dan kalau ditanya apa menu yang sangat favorit buat saya, semua favorit. Apalagi itu bubur Manado dan dodo enak sekali, sedap sekali. Tapi yang paling sedap sekali, yang paling hebat sekali adalah karena tanpa MSG. Oke, kalian semuanya, senang sekali saya Mariska Polii bisa ada lagi di video ini. Dan yang akan cicat dengan Mariska kali ini adalah Ibu Nova Karawan. Ibu Nova Karawan adalah seorang pebisnis. Dan seperti apa keseharian Nova dan bagaimana dia tertarik untuk berbisnis dan segala macam cerita yang akan kita chit-chat bersama. Ini dia, Nova Karawan. Selamat siang di Jakarta ya. Ini Selamat Jakarta atau di siang, Bu Manado? Eka. Oh, di Jakarta, lagi di Ya, Jakarta. yang minggu lalu yang masih di Manado ya. Iya, Bu Eka, betul. Aduh, Bu Eka, kita udah persatuan sekali, Bu Eka. Kabar Bu Eka, apa kabar di sana? Iya, ada bye-bye, senang bisa cicet akhirnya sibuk sekali, susah sekali doa mau bisa punya waktu untuk itu dan akhirnya sekarang bisa cicet. Aduh ini ini baju. Oke, ini kalau boleh tahu sejak kapan Nova tertarik mulai mau berbisnis karena kan dulu langsung di Manado atau di Jakarta? Oh, enggak. Jadi pertama kali itu kita kerja dulu di HSBC. Saya kalau jadi bankers itu kira-kira 14 tahun, baru setelah itu berbisnis. Tapi sebelum berbisnis itu kita dengan tapi suami memang dua-duanya bekerja. Nah, kemudian tapi sebelum melakukan bisnis masih bekerja itu orang mulai coba bisnis kecil-kecilan. Jadi pada saat bisnisnya ya menjanjikan, kita suami dulu yang resign dari Unilever, dia resign, kemudian orang bikin yang namanya bisnis Bordir Mania. Oh, berarti bukan kuliner yang pertama. Yang pertama itu justru justru Bordir Mania itu computerized embroidery, di mana untuk promotion kayak kemeja, kaos, segala macam yang customized bordir itu bisa dilakukan. Nah, itu kita buka di mall-mall. Termasuk di Manado ada juga, di Mega Trade Center. Sampai sekarang bisnisnya jalan. Kemudian setelah itu, orang mulai masuk dengan kuliner. Jadi kira-kira kuliner ini ya lumayan 15 tahun kemarin kali. 15 tahun kemarin orang buka. Pertama itu yang kuliner itu, yang Meimo itu pertama atau Rarampa itu dulu? Mana yang lebih dulu? Oh, lebih dulu itu ada namanya Rame-Rame yang dulu di Setiabudi Building. Setelah itu baru orang buka namanya Meimo. Jadi Meimo itu juga mungkin sekitar 15 tahun kemarin itu di Mall Ambassador, food court-nya. Nah, kemudian setelah itu kira-kira sampai tambah makan di situ kita justru di Rarampa belum pernah kita. Oh, gitu. Ya. Nah, di Meimo itu kan orang buka di mall tapi di food court, food stall. Nah, kemudian dan Meimo itu tidak halal. Makanan Manado yang tidak halal. Kemudian orang buka Rarampa. Rarampa itu memang konsepnya beda. Ya, Rarampa itu halal dan itu restoran. Dia jadi kira-kira 8 tahun kemarin orang buka Rarampa di Mahakam, di sebelahnya
Kalau lihat Hotel Grand Mahakam, sebelahnya Apotek Mahakam, nah Rarampa itu ada di sebelah pas Apotek Mahakam di depan Taman Ayodhya. Nah Tapi itu dengar-dengar, makanan tapi Manado, dengar-dengar, ya. dengar-dengar orang bilang eh, Memo, omset Memo jauh lebih banyak daripada Rara. Ah, betul nggak itu sih? Nyanda juga karena sebenarnya kalau Memo itu orang memang melihat secara kuantiti itu lebih besar kuantiti, tapi kualitas dalam arti segmen pasar, pricingnya beda dengan Rarampa karena memang konsepnya beda sih, Hmm, target target marketnya juga marketnya beda. beda. Ya, ya, ya. Betul. Jadi kalau misalnya Rarampa itu kita mengutamakan itu cozy, tempatnya enak. Nah, itu di Rarampa. Jadi kalau sambil makan, AC-nya dingin, terus apa ada live musiknya, Oh, ada ada live music ternyata. ada. Nah, kita belum Betul. Jadi kalau belum Ibu Eka lihat sana, mungkin Nyong kita Angkokan, cuma kita orang Manado belum pernah di sana mungkin nggak tahu juga. nah ada Nyong Anggoman, tahu Nyong Anggoman? Nah, Nyong Ya, Anggoman ya. itu selalu ada di Rarampa. Nah, kalau di situ memang beda 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 banget lah tempatnya. Kalau di situ memang agak lebih inilah, agak lebih nyaman. Kalau di Memo kan food store. Nggak mau Dari sisi price apa? nggak mau baking di Seattle. Aduh, nah enggak kemarin belum. Belum nanti tapi itu kan bukan bukan menutup. Saja cari makanan Manado. Betul, betul. Nah, begitulah kalau di Rarampa itu lebih kita ke banyak ke event, jadi orang yang birthday, wedding anniversary, apa saja itu bisa launching produk itu bisa di situ. Maksudnya juga Gitu. Ibu Nawa bilang tuh kalangan untuk Memo menengah ke bawah mungkin atau? Oh, kita nggak bisa bilang begitu, tapi memang segmentasi pasarnya memang beda. Karena memang kalau di apa tuh Memo kan itu kita ada di Mall Ambassador di mana memang segmentasi pasarnya itu adalah menengah ke bawah. Karena memang tidak bisa disangkal kalau memang ada orang yang suka dingin-dingin, yang suka nyaman, mungkin mereka itu agak enggan ke Memo kali ya. Jadi Kalau kita makanya untuk soalnya kedepannya, mencari yang tidak halal. nah betul, yang tidak halal dan pokoknya yang marketnya apa harganya Terjangkau. masuk, terjangkau, nah itu ke Memo. Kalau kalau nanti ke depannya mungkin saya punya cita-cita bahwa ya setelah pandemi ini kita akan bisa buka Memo restoran lah gitu. Jadi untuk menjangkau yang memang menengah ke atas bisa kongko-kongko di situ Duduk tapi ya, ini karena rata-rata kalau setelah di pandemi. Memo kan saking orang banyak sekali antri, kita tuh kadang-kadang nggak dapat tempat duduk karena bukan apa karena memang mesti tunggu Betul, orang yang lain selesai baru kita boleh ganti. Ya. betul, betul. Karena itu sharing kan dengan tenan-tenan yang lain gitu. Tapi Gitu dan. Ya Nova memang sendiri itu belajar belajar bisnis itu otodidak atau memang sekolah atau sekolah. oh ya sebenarnya kalau kita bilang sih itu otodidak karena ada darahnya kali kita papa kan dulu pebisnis jadi memang Oh, mama juga sering kita lihat jadi ya kalau jualan itu itu ya. nggak jauh-jauh memang setahu dan gitu ada di Pedaran no tantu Kang. Dan kebetulan memang memang ini juga ada sekolah tentu di manajemen ya belajar mengenai itu gitu. Ya, kita Tapi ini memang kita orangnya suka jualan memang Bu Eka. oh, Kita suka ketemu orang. Jadi waktu juga dulu di bank kan kita sering ketemu customers. Jadi memang sering bagaimana menginfluence customer supaya bisa membeli gitu loh. Pokoknya ada bagian dari menjual itu adalah satu hal yang menyenangkan for kita. Gitu. Nah, terus sebenarnya kalau bisnis kuliner, Nova sendiri belajar masak atau ya cuma di belakang layar atau memang sedikit-sedikit tahu atau ikut ikut misalkan menciptakan ini coba 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 ini menu ini coba begini ada enggak yang seperti itu? Sebenarnya kalau terus terang kita kalau di memasak itu kita nggak tahu. Jadi kita dari dulu nggak tahu masak memasak. Yang tahu masak memasak itu justru kita ke suami.
Jadi tapi suami itu jadi dia tahu sekali bagaimana memasak. Orang mungkin kan dari dulu tuh sering bantu DP mama itu di dapur ya. Jadi dia tahu. Nah, sementara kalau kita dulu kalau pergi di dapur, tapi mama bilang pergi juga sana jam batu rosol kemari. Jadinya enggak. Kalau kita ngomongin dapur soal dapur enggak. Tapi kita rasa itu combine antara kita dan tapi suami Alvin itu adalah dia tahu memasak, dia tahu bagaimana membuat satu masakan itu dan semua orang di restoran itu tanpa MSG karena dia memang menganut paham tidak memakai MSG dari dulu dari kecil. Jadi dia beberapa beberapa orang bilang bahwa kita tuh agak sedikit gila katanya dulu kan. Dulu ini 10 tahun kemarin, 15 tahun kemarin kan MSG itu sangat perlu untuk penyedap makanan kan. Orang bilang, aduh Nova Ana tuh gila sekali buka restoran Manado, apalagi makan Manado tanpa MSG. Karena Manado itu biasanya kan pakai adalah mungkin kadang-kadang tuh pakai MSG ya. Nah, orang itu bergerak di bilang makanan Manado tanpa MSG dan akhirnya kita rasa semua sekarang apalagi dengan keadaan sekarang mereka tahu bahwa kesehatan itu lebih penting. Jadi tanpa additional preservatives, no MSG, orang jalan dan akhirnya bisa stand sampai sekarang. Kalau kita pribadi itu adalah lebih ke marketing. Jadi kalau Alvin menyediakan makanan, nah kita yang cuap-cuap. Iya, iya, iya. Gitulah. Kita rasa sih kombinasi lah orang dua. Jadi kalau mau tanya makanan kita nih tahu. Kita akan masuk ke situ kalau soal packaging, soal keluarnya apa itu namanya garnisnya untuk makanannya itu kita boleh. Tapi kalau yang lain-lain enggak. Oke. Networking urusan Nova Karawan berarti untuk. Nah, ya begitulah. Nah, pokoknya kalau marketing di sosmed atau apa ya boleh tuh. Gitulah. Itu Nova sendiri atau ada yang join misalkan? Join. Oh, enggak. Sekarang kita sendiri, iya. Ya, enggak suka yang ribet. Maunya ya atur sendiri. Iya, betul. Oke, terus sekarang kan bagaimana dengan bisnis yang di Jakarta sekarang setelah PSBB? Jadi naik turun ini. So bagus. Oh iya, bagus ini betul. Jadi virus corona saat ini memang seperti badai yang datang tanpa bilang-bilang kan. Kalau kata bilang-bilang itu yang bernama bukan badai. Jadi dia memang menyerang ini tanpa orang tahu kapan ini akan berakhir. Tapi ya sampai WHO aja waktu kemarin waktu PSBB pertama itu kan memang sangat shock orang karena tiba-tiba dan sampai juga ini jadi pandemi di WHO menyatakan sebagai pandemi jadi tapi kita yakin itu bukan kita yang merasakan sendiri. Ya. Semua aspek sektor bisnis itu terkena. Terutama juga dalam yang hal ini ya restoran pasti terkena karena kita kan sistem bisnis di restoran itu banyak berhadapan dengan tatap muka, ya kan? Kalau maksudnya kelangsungan bisnis ini akan berlangsung dengan baik jika customer datang dan bertatap muka, kita berinteraksi, dine in di dalam restoran, nah itu yang namanya restoran gitu kan? Lain dengan restoran yang online, beda. Nah, dan ini memang sangat memukul. Kalau orang kita bilang sekarang ini seperti orang kalau jadi pelaut. Ini badai ini adalah yang namanya COVID. Kalau bisnis ini adalah orang kapal lah kalau di pelaut. Jadi bagaimana sekarang orang sebagai pelaut mencoba supaya badai ini orang bisa hadapi bersama-sama. Jadi mau menjaga jangan sampai terlalu banyak air mau masuk. Bagaimana supaya ini kapalnya ndak tuh angin mau baku itu dengan angin. So macam-macam semua usaha sudah dicoba. Betul, turun ndak DP itu turun jauh atau ya? Kalau dari sisi omset pasti menurun. Kalau sekarang kalau ada pengusaha yang bilang dia tidak terkena imbas itu adalah bohong kalau kita bilang. Karena ini berbulan-bulan. Kalau misalnya mungkin hanya 2-3 bulan mungkin kita bisa bilang bahwa itu hanya sebentar. Tapi ini sudah berbulan-bulan bahkan
WHO kemarin bilang bahwa itu akan hidup normal lagi di 2022, di mana which is masih 1.5 year, masih sangat jauh ke depan. Nah, itu adalah merupakan tantangan bagi orang. Tapi kalau kita secara pribadi, ini menyerah bukan adalah satu pilihan per kita, enggak. Iya, iya. Menyerah ini Kalau tahun adalah karena kita tahu 2022 bagaimana kata orang mau? Biasanya pengusaha tahan betul. mungkin saving 6 bulan mungkin ya, tapi kalau Betul, bertahun-tahun betul. kan Ini memang ini menguras tenaga, menguras uang, menguras semuanya. Karena dari sisi omset tadi turun sekali, ini turun benar-benar loh. Penyanda fokus ini memang benar-benar turun. Semuanya, apalagi mall-mall juga memang. Masalahnya sekarang begini, tatap muka ini dibatasi. Apalagi ada social distancing. So bertatap muka masih aja namanya social distancing, ya toh. Jadi memang ini kita bilang memang sangat sulit lah untuk orang dari pebisnis ini untuk mencoba bertahan, terutama kalau kita melihat dari sisi restoran. Tapi kan orang punya Tuhan yang Maha Kuasa. iya, amin. Kita sih yakin Tuhan itu sangat baik, ada aja. Jadi misalnya nih, Rarampa dipercayakan oleh berbagai bank yang ada di Jakarta untuk untuk memprovide rice box untuk karyawan-karyawannya selama pandemi. Jadi di sisi lain memang Iya, di iya. sisi lain yang lain bisa ditutup, yang lain bisa dibukakan Tuhan pintunya yang tidak bisa ditutup oleh orang lain. Semuanya adalah walaupun memang ini memang kalau ada lagu dang WK di nama Ku Coba Bertahan, no? Tapi kan, the blessings from God itu kan, aduh, Ya, ada aja. Tuhan akan memberikan pertolongan dengan segala cara dan keajaibannya. Iya. Ya. Kemudian ada enggak yang harus di lay off, ada enggak karyawan yang harus mungkin dirumahkan karena ya pandemi ini Sampai sekarang semua masih bekerja ya. Iya, hampirlah 90% lah masih bekerja, karena memang kebetulan karyawan-karyawan kita itu baik di Meimo ataupun di Rarampa itu adalah karyawan-karyawan yang setia, maksudnya dari awal itu orang student orang, iya. Jadi orang tuh menganggap karyawan-karyawan itu sebagai aset dan keluarga yang orang harus jaga lah. Walaupun mereka mengerti bahwa dengan keadaan sekarang mereka memang adalah pengurangan-pengurangan yang kebijakan dari perusahaan mengatakan bahwa ini akan ada pengurangan. Pasti pengurangan dalam soal sisi ini ya, pendapatan revenue, karena kan mereka melihat sendiri bahwa memang omsetnya itu tidak seperti biasa. Tapi selalu semua ada harapan. Pokoknya semua ada harapan. Pokoknya menyerah ini bukan orang pilihan sekarang. Orang tetap mesti bertahan dalam keadaan ini. Kenapa Karena kita rasa bukan cuma orang sendiri kok yang jadi begini, semua kok. Iya. Ya. Kenapa enggak ada di Rarampa di Manado atau Meimo di Manado? Belum, tapi ada rencana ke sana, ada. Betul-betul ada. Ada rencana karena ya mudah-mudahan dengan ya namanya juga berkat Tuhan kan orang ingin tahu ya, tapi kalau ada berkat pasti akan ada ke sana. Pasti. Ya, jangan lupa di Seattle buka cabang. Jangan lupa buka cabang di Seattle ya. Rarampa. Supaya orang dikasih yang enggak susah aja cari-cari. Iya, tapi memang di dalam masa pandemi ini memang orang berusaha untuk kayak Meimo ini orang ada rencana mau buka di Kelapa Gading, ada di mana itu namanya P, karena memang untuk sebagian besar sekarang pebisnis itu kan memang lagi susah. Nah, orang mengambil kesempatan ini untuk supaya bisa ambil tempat-tempat yang mereka yang bisnis lain tinggalkan, sekarang orang coba masuk ke situ. Karena dulu kan
untuk mendapatkan space aja itu susah. Bu Eka, ini kan Jakarta susah sekali. Jadi misalnya nih kita misalnya masuk lagi ke apa ya, Eat and Eat, atau misalnya pasar yang ada di apa tuh Peak Avenue itu susah. Tapi sekarang dengan adanya tenan-tenan yang keluar kita bisa masuk. Kami ada rencana itu, mungkin dalam waktu ya dekat ini kita akan buka di Kelapa Gading dan di Pluit Oh iya, itu untuk ya. pasti rame, itu pasti rame. Iya, karena Oke, di sana kan memang ini untuk yang tidak halal ya. oke. Ibu Nova kan bolak-balik Jakarta Manado, bolak-balik Jakarta Manado. Itu kalau boleh tahu baking apa? Kepo. Kepo kan? Cari tahu. Ibu Eka ini kepo. Nyanda itu kalau ke Manado, karena kita kan punya orang tua di sana. Kita ada kakak di sana, jadi orang tua tuh bersilaturahmi lihat di sana begitu nih. Sambil lihat-lihat yang lain-lain begitu, Bu Eka. Mau masuk di pertanyaan itu, Mar, kaki nggak enak lagi kan? Semua kemana-mana nih cerita. Jadi orang buat cerita keluarga juga. Nova Iya, yang betul. kecil atau Mary Oh keberapa? iya, kita ada 4 bersaudara, eh, 3 perempuan, 1 laki-laki. Yang laki-laki meninggal, Donald, dan kita sekarang ada 3 perempuan. Yang paling besar itu Debbie, kedua Mary. Nah, Kak, kenapa Mary? Kan angka 3 ya baru kita dong. Kita paling kecil. Oke, bagaimana dengan Nova tapi kan sebenarnya kalau membagi waktu Nova selalu karena bisnisnya seiring sejalan suami sama-sama bisnis keluarga kan enggak ada terlalu itu Oh ya iya, dengan selalu betul bersama betul. selalu bersama. Nah, Tapi iya. ada Nah, manfaatnya juga bisnis jalan oh bareng. betul betul. Itu sih kita ya rasa itu is a blessing lah for kita, karena kita berbisnis sejalan dengan kita suami. Jadi di mana-mana memang orang dua sama-sama. Eh jadi inilah yang tidak ada problem untuk itu sih, mereka. Boleh Jadi tahu orang dua baku sama. dapat di mana, Dok? Baku dapat di mana dulu? Oh, kita yang tapi suami, tapi kita yang tapi suami sebenarnya sudah aku kenal dari kecil gitu. Dari Oh, orang sama-sama SMP, SMA, universitas sama-sama. Mar nanti baku jadi, nanti baku suka nanti di universitas. Nanti di universitas, nanti so di Jakarta. Jadi so tua le baru baku dapat dong. Kalau so tahu kan tuh dari dulu lebih baik dari dulu juga kan. Makanya enggak begitu kan tuan pejodoh lain-lain. Beda-beda. kok bisa? Pertama sebatang mangkung. Biasanya kan kalau orang kalau berteman sungkan mau melanjutkan ya. Jadi karena sobat teman toh, tapi ini malah Mungkin tapi ya betul karena itu kebetulan kan. jalannya ya Iya, ya. betul betul betul. Apa yang disukai sebenarnya dari Alvin? Kalau Alvin, pertama kalau kita suka karena orang dua satu agama. Orang dua satu agama lah. Kita kebetulan Katolik, Alvin juga Katolik. Orang dua sama-sama. Memang dari dulu orang baku kenal ya Alvin. Baik, itu ya begitulah pokoknya yang pasti. Baik-baik no, kalau anaknya nak kawin. Apa yang membuat Nova waktu itu di zaman dulu akhirnya berpikir bahwa oke, ya dari Batamang serius cuy pindah dang maksudnya ada awal pertama kan baku kenal sobat Batamang terus akhirnya tiba-tiba kok jadi malah itu Batamang jadi Orang cinta. dua kan baku dapat seumur berapa ya? Seumur 28 tahun no. Jadi maksudnya dari ya surasa ketutan tuh sudah sejauh no itu sudah Akhirnya baku oke. suka ya tidak no. Ya saya perlu Begitu. mau cari-cari tahu karena dari kecil sobat teman kan. Iya, betul, betul. Oke, ya enggak dapat rasa dok, orang so lama kan udah bercerita ini Mar. Sebelum orang mau menutup orang pe chat kali ini, kita mau bilang kita pe itu kalau boleh mau bordir kita mau bikin sweatshirt. Boleh, boleh. Gimana caranya? Boleh, Kita boleh. harus kirim Dan dia pe apa atau bagaimana? Tinggal
Ya, jadi kalau ya logo itu nanti bisa dikirim via WA atau email. Nanti itu dari logo itu kita akan convert ke sistem border. Nanti sebelum Bu Eka akan approve, kita akan kirim dulu. Nanti kalau Bu Eka approve, baru kita bisa border ke media yang nanti Bu Eka inginkan begitu dan. Oke. Sebelum berakhir, kita ada sedikit tes for Nova ini. Apa dulu? Pilih Jo salah satu, no? Kalau Jo coba cuma main-main, nggak ada yang nggak usah takut. Wah, enggak. Siapa? Merah atau kuning? Merah. Merah, oke. Memberi atau menerima? Memberi. Oke. Memaafkan atau dimaafkan? Memaafkan. Disakiti atau menyakiti? Disakiti. Lebih suka disakiti. Kenapa semua orang sama jawabannya? Saya juga bingung. Oke. Yang terakhir. Andre Ango atau HJP? So mulai ini kalau politik ini bahaya ini. Kan baku kenal toh Batamang. Baku kenal. Kita kemarin kalau dengan dua-dua kita kenal. Tapi dengan Andre memang orang kebetulan satu angkatan. Orang di SMA, SMP, SD satu angkatan dengan Andre. Padahal kita enggak bilang soal politik ini. Kita cuma bertanya. Karena kita tahu teman. Jadi kita tanya pilih. Bukan sebenarnya enggak ada niat. Dapat lihat politik. Tapi sebenarnya kita cuma karena orang dua juga kita narasumber senang chit-chat di sini. Dan orangnya asik dua-duanya. Dan ya. Enggak ada. Ini juga kenal. Politik. Enggak ada hubungan dengan politik. Semua kita sayang, semua kita orang bersaudara. Iya, orang semua Tuhan sayang. Oke, terima kasih Nova, senang bisa chit-chat ya. Salam buat semuanya, salam buat suami, anak-anak dan semua karyawan di sana. Semoga nanti kalau kita pulang kita boleh bawa tapi suami di Rarampa. Walaupun dia nice to meet you, sir. Ada vegetarian? Ada makanan? Ada, bisa. Oke. Vegetarian. Iya. Oke. Thank you, Nova. Bye. See you soon ya. Ya. Bye. Ya dah. Oke, buat kalian semuanya itu dia Chit Chat with Mariska. Dan yang Chit Chat adalah Mariska dengan Nova Karawan. Dan seperti biasa kita akan melihat video dari Marty Lyons. Ini dia. Welcome back. Here's another tip from Marty. We talked, one of our big points of importance for me in my career is engagement with people. Not only me being engaged with other people, but how do we help drive engagement? And invariably, when you go into any company around the world, they almost are always saying, yeah, we'd like our people to be engaged more. And what does that mean? And a lot of people don't really know how to do that. And what I wanted to touch on is that it is when you're trying to do anything around the idea of engagement, since so many people can't put their arms on it and see, well, what does that mean? What are you going to do? They're not really sure how to handle that. And in my particular case, after working for several larger companies, but in one in particular, working there, saying I really realized that there could be a whole nother level of engagement with employees, just like many companies. How can we do that? And so I started playing around with ideas. I had conversations with people one-on-one, and I relatively quickly figured out how to craft the discussion to just have it be a casual conversation, but where they start getting more and more involved in it and so forth, and really trying to tap into their internal motivation, something that they want.
Then I took it to some groups. I never gave them any heads up what we were going to talk about. Imagine taking a whole bunch of guys in a room saying, yeah, we're going to sit here and talk about engagement. That would not go over well. So we never said anything about that got in. But I like the bad dentist that doesn't use Novocaine. I went right for that nerve and got people like sitting up and talking and so forth. And it's like, good, now you're emotionally engaged and now we can have a good dialogue here. And since then, I put together a plan that has now taken me a sum from the starting point of this whole thing to where we are now over 4 years to try and get this to the point where I say, I think we can institutionalize this methodology. And the point I just want to make is that, we think, oh, I'll try this, I'll try that. It has taken me 4 years to get to this point, and we're still not over the finish line yet. We can see it. We turned that last corner, and we're almost there. We almost have the approval for senior managers to go ahead with this experiment. I'm confident it will work. But again, I would just caution people, you're playing a long game. This is not some quick win thing that you're trying to do. You're really trying to talk about changing the culture and the values in the company. That's going to be a little bit scary and off-putting for people, and it takes time. So again, I've had to be patient with this, but persistent. The 3 Ps, presence, patience, and persistence. That's how you affect real, meaningful change. So again, there's your tip for the day from Marty with Mariska. If you haven't subscribed, please touch down here, and you have a great day. See you later.